لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pelajaran kita dengan tema Sirah Nabawiyah yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan permulaan Ghazwatu Badr atau pertempuran Badr. Kita telah mempelajari tahapan-tahapan awal sebelum terjadinya pertempuran Badr. Apa saja yang kemudian melatar belakangi pertempuran itu terjadi, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Namun mengingat mungkin lamanya pertemuan sebelumnya itu sampai kemudian pertemuan ini kita adakan kembali, dan ini saya juga enggak tahu, Allah Ta'ala a'lam, minggu yang akan datang apakah masih ada atau tidak, atau kemudian nanti minggu yang akan datang hanya direkam saja gitu kan, Allah Ta'ala a'lam. Tapi yang jelas pada malam hari ini Allah memberikan izin kepada kita untuk bisa bermajelis dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Tapi tidak tahu ini protokol kesehatan ini nanti oleh gugus Covid dibenarkan atau enggak gitu loh. Allah Ta'ala a'lam. Tapi setidaknya kita mengupayakan untuk membuat jarak yang renggang gitu, dan kemudian menaati protokol kesehatan yang lain. Nah, sampai di sini kemarin kita sudah membahas latar belakangnya terjadinya pertempuran Badr. Ini dimulai jauh ke belakang. Tidak hanya kemudian kita melihat latar belakang yang bersinggungan langsung dengan pertempuran Badr itu, tidak. Tapi kemudian kita melihat jauh ke belakang. Kalau kemudian ditanya apa sih yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Badr itu, yang melatar belakangi adalah semua tindakan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin mulai dari awal dakwah Islam sampai kemudian pertempuran Badr. Itulah yang jadi sebab kenapa pertempuran Badr itu bisa meletus, bisa terjadi. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh kafir Quraisy itu terus kemudian berlangsung. Kaum muslimin hijrah, logikanya kan biarin aja hijrah. Kalau enggak mau ikut agama nenek moyang kami, keluar enggak apa-apa lu. Seperti itu kan. Tapi mulai dari hijrah ke Habasyah itu masih diusikkan kemarin. Berapa kali hijrah di Habasyah, kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam membiarkan kaum muslimin untuk melaksanakan keyakinan tauhidnya. Tapi terus kemudian diusik, yang mana keinginan atau tujuan akhir dari siapa? Dari kafir Quraisy terhadap kaum muslimin itu apa? Kaum muslimin berhenti dari menyembah Allah dan kembali ke ajaran nenek moyangnya. Itu yang kemudian mereka inginkan. Kalau memang ini yang menjadi tujuannya, maka yang harus dilakukan kaum muslimin kalau bukan perang itu apa? Harus perang. Dan kemudian perang di sini merupakan jalan terakhir. Setelah kemudian hijrah, apakah tenang kehidupan kaum muslimin? Tidak lagi diusik oleh kafir Quraisy, tidak ada banyak kemudian gangguan lain yang masih dilancarkan oleh kafir Quraisy. Kemarin yang kita baca di sini ada dua riwayat yang menunjukkan bahwasanya memang mau tidak mau harus diperangi itu kafir Quraisy. Peristiwa pertama adalah kejadian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang kisah Umayyah bin Khalaf dan Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz dengan Umayyah bin Khalaf ini sahabatan. Tapi kemudian ketika Islam datang, Sa'ad bin Mu'adz itu memeluk Islam dan Umayyah bin Khalaf masih pada agama nenek moyangnya. Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal yang dulu meletakkan atau menyiksa Bilal dengan batu besar ini. Ketika mereka sahabatan, tentunya kalau
Sa'ad ibn Mu'adz itu mampir ke Mekah, nginapnya di rumah Umayyah. Begitupun kemudian Umayyah kalau dia habis pulang dari berdagang ke Syam, mampir di Yathrib, nginapnya di tempatnya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz Sayyidul Aus, pemimpin dari kaum Aus, dari Bani Abdil Ashhal, ingin melakukan ibadah umroh. Ketika melakukan ibadah umroh, beliau menunggu sampai sepi orang-orang. Kata Sa'ad ibn Mu'adz, unzurli sa'atal faragh, coba lihat kepadaku, tolong perhatikan orang-orang itu sampai kemudian ada waktunya yang kosong, baru kabarkan kepadaku, aku nanti mau tawaf di Baitullahil Haram. Sampai kemudian pertengahan siang, barulah kemudian diberitahu oleh Umayyah bin Khalaf, ini udah agak kosong, tawaflah kalian, tawaflah Anda di situ. Ketika tawaf di situ ketemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal nggak tahu ini orang asing ini tawaf di sini ngapain gitu. Tanya kemudian kepada Umayyah bin Khalaf, man ma'ak? Siapa ini yang bersama kamu tawaf? Kok bisa-bisanya dia tawaf dengan aman di sini? Oh, ternyata kemudian Sa'ad bin Mu'adz Sayyidul Aus, yang mana kabarnya Aus dengan Khazraj itu sudah masuk Islam. Oh, pengikutnya Muhammad ini. Kok bisa tenang kamu tawaf di sini, kata si Abu Jahal. Baru kemudian Abu Jahal mengancam, kalau bukan gara-gara jaminan keamanan dari Umayyah, kamu enggak akan pergi dari sini dengan selamat. Ini pengumuman perang sebenarnya terhadap kaum muslimin. Ini udah keluar dari Mekah, datang kemudian ke Mekah untuk melakukan tawaf, yang mana Baitullah itu milik seluruh, pada saat itu milik seluruh bangsa Arab, baik yang kemudian jahiliyah maupun yang kemudian sudah masuk Islam, milik seluruh bangsa Arab pada saat itu, Ka'bah itu. Kalau kemudian dia berlagak punya wewenang dan kekuasaan di Ka'bah, bahwasanya keamanan itu dia yang pegang, si Abu Jahal ini. Nah, yang seperti ini ancaman, berarti bahwasanya kaum muslimin ini nggak bisa melakukan ibadah nanti di Baitullahil Haram dengan aman. Sementara kemudian beribadah di Baitullahil Haram adalah bagian dari agama Islam. Peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, selain kemudian kaum muslimin terancam keamanannya di Mekah, kaum muslimin juga masih terancam keamanannya di mana? Di Madinah. Abu Jahal mengirimkan surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul berisi ancaman. Kamu kira kamu memberikan keamanan bagi anak paman kami, yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Dikatakan anak paman kami karena dari kabilah-kabilah kami juga gitu loh. Apakah kamu sangka kamu sudah memberikan keamanan bagi mereka? Sungguh sekali-kali tidak. Pilih antara dua, kamu perangi dia atau kami nanti yang akan menggempur Yathrib dan kami tidak sisakan barang sedikit pun, baik wanita maupun anak-anaknya. Ini ancaman keamanan di Madinah gitu. Ke Mekah terancam keamanannya, di Madinah kemudian terancam keamanannya. Kalau begini ini mau dibiarkan sampai kapan gitu? Maka turunlah izin dari Allah Azza wa Jal untuk bertempur. Ketika sudah turun izin untuk bertempur, maka dimulai dari tahun pertama Hijriyah, dilanjutkan di tahun kedua Hijriyah, Rasulullah melakukan operasi-operasi militer. Setidaknya ada 7 delegasi militer yang diutus oleh Nabi SAW, dan sebagian dari 7 delegasi militer ini Rasulullah ikut di dalamnya. Yang punya hubungan dengan Ghazwatul Badr adalah Sariyah Dzul Ashirah, Ghazwah Dzul Ashirah atau pertempuran Dzul Ashirah, di mana kemudian Nabi SAW mendengar keberangkatan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan menuju ke Syam. Disinilah keuntungannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan Madinah itu sebagai sebagai negeri hijrah atau sebagai darul hijrah, karena letaknya Madinah itu berada di antara Mekah dengan Syam. Sementara kemudian Syam itu adalah tempat tujuan dagangnya Quraisy. Quraisy punya kebiasaan, punya tradisi mulai dahulu sejak
kakeknya Nabi Muhammad SAW untuk berdagang di musim dingin dan di musim panas. Kalau kemudian musimnya itu musim panas, maka orang-orang Arab cenderung mencari tempat dagang yang lebih dingin, maka perginya ke utara. Ke utara kemudian lebih dingin. Untuk pergi ke utara maka datangnya ke Syam. Sebaliknya kemudian ketika terjadi musim dingin cenderung mencari daerah yang lebih hangat, yaitu daerah yang mendekati Khatulistiwa, maka perginya ke selatan, perginya ke Yaman. Inilah tradisi dagang yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy mulai di masa jahiliyah dahulu. Ada 2 rihlah yang di dalam Al-Qur'an disebutkan rihlatasy syita'i was-shaif. Kebiasaan perjalanan dagang di waktu musim panas dan di waktu musim dingin. Syita itu musim dingin, shaif itu musim panas. Nah, artinya kalau ke utara tujuan dagangnya adalah Syam. Kalau kemudian ke selatan tujuan dagangnya adalah Yaman. Dan orang-orang Mekah pada saat itu tonggak perekonomian mereka tidak ada lain kecuali dagang. Kalau kemudian satu dari 2 tempat ini mereka terhalangi untuk melakukan dagang, maka pincang perekonomian mereka. Sementara orang-orang Madinah di antara mereka ada yang berdagang, ada yang bertani gitu. Kalaupun kemudian mereka tidak bisa berdagang, mereka masih bisa mengandalkan sektor pertanian. Lah kemudian orang Mekah apa yang diandalkan kalau bukan perdagangan? Nah, qadarullah Madinah itu berada di antara Mekah dan Syam, tengah-tengah. Nah, Rasulullah SAW bisa saja memobilisasi orang-orang yang berada di sekitar Madinah dan nanti kelak akan menguasai jalur perdagangan Syam. Ketika itu terjadi, ini yang paling dikhawatirkan Quraisy. Maka jalur perdagangan mereka itu nanti ke mana? Ke Syam akan terusik. Mereka tidak aman. Dari awalnya ngancam-ngancam, kamu nggak aman, maka Rasulullah dan para sahabatnya pun bisa untuk melakukan, kamu pun tidak aman berdagang kalau mau ke mana? Ke utara. Kalau kemudian maunya ke selatan, selatan dapat apa di situ gitu loh. Nah, komoditi yang di selatan di Yaman itu apa gitu. Jadi ada 2 ini, maka akan pincang nanti perekonomian mereka. Jadi jalur perdagangan ini sampai hari ini negara-negara itu berambisi untuk kemudian menguasai jalur-jalur perdagangan. Masa penjajahan kolonial Belanda, bukan hanya Belanda saja, Nusantara ini jadi rebutan itu kenapa? Jalur perdagangan. Nah, dahulu jalur perdagangannya ketika Konstantinopel itu masih dibuka, barang-barang dari Asia Timur itu dibawa melalui perjalanan darat yang dikenal dengan jalur sutra. Tapi kemudian jalur sutra itu resikonya banyak perampok dan lain sebagainya. Nah, pasca kemudian ditutupnya Konstantinopel pada abad ke-8 Hijriah karena sudah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, orang-orang Eropa kemudian ekspedisi untuk mencari jalur-jalur perdagangan yang lain untuk bisa ketemu dengan Asia Timur ini gimana, dan kemudian sumber rempah-rempah yang asli di mana. Maka dilakukanlah ekspedisi perjalanan laut, ditemukan jalur-jalur perdagangan laut, ditemukan terusan Suez. Maka terusan Suez di Mesir jadi rebutan itu, dijajahlah Mesir. Nusantara kemudian jalur perdagangan mana ini yang menghubungkan kemudian wilayah Afrika, Eropa yang dari terusan Suez dengan wilayah Asia Timur, lewatnya di mana? Selat Malaka. Direbut Portugis. Jadi laut Cina Selatan dan terus ke utara itu jalur perdagangan masih direbutkan orang, dan kemudian gak akan rela pihak-pihak yang memiliki kewenangan di situ kalau jalur itu dikuasai oleh pihak lain. Demikian pula Quraisy ini. Ada kemungkinan nanti Nabi Muhammad itu akan mengambil jalur perdagangan yang ada di untuk menuju ke Syam. Maka selain kemudian konflik
keyakinan, kepercayaan nenek moyang mereka itu yang kemudian mereka pertahankan. Mereka juga punya bisnis di situ yang kemudian terancam bisnis mereka kalau Rasulullah SAW berhasil mendapatkan pengaruh di wilayah itu. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh kafir Quraisy. Maka strategis sekali posisi Nabi Muhammad, Allah tetapkan tempat hijrahnya itu di Madinah. Maka terjadilah beberapa operasi militer ini untuk mencegat rombongan-rombongan dagang Quraisy yang akan pergi ke utara untuk memberikan efek jera kepada mereka. Namun kemudian hal ini bukan berarti orang-orang Quraisy itu lengah. Tidak, mereka tetap waspada. Apalagi kemudian Abu Sufyan, bakat insting strategi militernya itu udah ada dari kakeknya dahulu, Umayyah. Karena Bani Umayyah ini memang orangnya darah politik itu sudah ada di dalam diri mereka, hingga kemudian Allah berikan kekuasaan daulah Bani Umayyah. Umayyah dulu kakeknya Abu Sufyan ini kan, karena dari Bani Umayyah, adalah pemimpin perang Fijar dahulu. Perang yang kemudian pernah meletus besar terjadi di tengah-tengah kota Mekkah itu. Ini di masa jahiliyah, dan Rasulullah ketika itu pernah ikut di perang Fijar. Karena kabilahnya Bani Hashim ketika itu ikut salah satu dari pihak itu, dan kerjaannya Rasulullah bukan nyerang karena masih muda, ngumpulin anak panah. Kalau antum masih ingat pembahasan kita dahulu ketika perang Fijar dahulu, sebelum diangkatnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Nah, pemimpin perangnya adalah Umayyah, kakeknya siapa? Kakeknya Abu Sufyan ini dahulu. Nah, jadi bakat darah politiknya itu ada dalam dirinya, maka Abu Sufyan ini orangnya nggak lengah ketika memimpin kafilah dagang ini, tahu bahwasanya ancaman itu sewaktu-waktu akan terjadi karena kaum muslimin itu sudah hijrah di Madinah. Dan ternyata benar, ketika terjadi Sariyatun Nakhlah ada gugur korban dari pihak Quraisy, dan itu terjadinya karena ketidaktahuan atau dari orang yang ditugaskan oleh Nabi, dan Nabi kemudian tidak membenarkan hal tersebut. Rasulullah ketika itu meminta di Sariyatun Nakhlah hanya mengintai saja, tapi kok kenapa dibunuh? Akhirnya Rasulullah kemudian membayarkan diyat mereka yang terbunuh dari pihak Quraisy. Nah, cari informasi terus. Ini yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Ketika kemudian Abu Sufyan ini mencari informasi terus gitu kan, tidak ada qabilah atau kemudian pihak-pihak A'rabi yang berada di sekitar jalur perdagangan yang mereka lewati, ketika ditanya oleh Abu Sufyan bagaimana Muhammad dan teman-temannya gitu kan, pasti semua mengabarkan Muhammad dan teman-temannya itu sudah mempersiapkan ini dan ini. Maka selalu cari informasi. Alhamdulillah, karena kemudian alhamdulillah ya, ini orang kafir. Pada kesempatan pertama ketika Nabi sudah merencanakan untuk penyergapan, penghadangan kafilah dagang yang menuju ke utara, Abu Sufyan ini dengan kecerdasan, kejeniusannya berhasil membawa rombongan dagang itu lepas dari pengintaian dan penyergapan. Selamatlah sampai di Syam. Ini terjadi pada bulan Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, di tahun kedua Hijriah. Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah. Artinya sudah sampai ke Syam, biarin ke Syam. Mesti kembali, nggak mungkin kemudian netap di sana gitu kan. Karena barang-barang dagangannya Quraisy harus didagangkan di Mekah. Ngapain beli di sana kalau nggak didagangin di Mekah toh? Kan demikian. Nah, oke, tunggu. Ketika kemudian ditunggu, kira-kira kapan? Kira-kira Rajab, Sya'ban, Ramadan ini kemudian Rasulullah SAW utus lagi ya, orang-orang pengintai. Ini kafilah dagang udah sampai mana? Kafilah dagang udah sampai mana? Nah, Abu Sufyan pulang juga kayak gitu.
Jadi dua pihak ini, baik Rasulullah maupun kemudian Abu Sufyan, ini tanding-tandingan strategi apa? Strategi politiknya untuk yang satu agar bisa lolos, yang satu kemudian agar bisa menyergap. Dua ini ya. Belum terjadi pihak ketiga, bala bantuan dari Mekah, ini belum. Baru antara dua pihak ini. Kemarin sudah kita lihat bahwasanya personil yang ada di kafilah dagangnya Abu Sufyan itu hanya sekitar 40-an orang, tapi yang dibawa hartanya banyak, untanya sampai ribuan gitu. Maka Rasulullah 40 orang ini cukup dihajar dengan 300 personel. Maka Rasulullah membawa pasukannya, yang berkuda cuma 2 orang ketika itu, yang lain berjalan kaki 300. Personelnya kemudian dibawa, sebagian sejarawan menyebutkan 314, 315 dan lain sebagainya, 313 gitu kan. Pukul secara rata 300-an lah. Dan Rasulullah tidak mewajibkan kepada seluruhnya. Lah kenapa? Untuk menyegat 40 ini aja. Ini niat awal gitu. Untuk memberikan efek jera gitu loh. Bahwasanya kami juga bisa membuat rasa tidak aman bagi kalian di dalam perjalanan dagang kalian, kalau memang kalian memang bersikukuh untuk membuat kami tidak aman beribadah nanti ke Mekah. Hati-hati gitu. Kami juga punya kekuatan. Itu yang direncanakan oleh Rasulullah. 300 cukup. Maka cerdiknya Abu Sufyan, jeniusnya beliau dalam melihat keadaan yang seperti ini dan tanggung jawab beliau terhadap kafilah dagang yang dipimpinnya gitu kan. Selain beliau ini rajin bertanya kepada siapa yang lewat di situ untuk mencari tahu keberadaan Nabi Muhammad dan sahabatnya ini udah sampai mana, cepat diutus kurir. Kurir dengan kuda yang cepat menyampaikan kabar. Namanya Dhamdham ibn Amr al-Ghifari, untuk segera pergi ke Mekah, kasih tahu sama orang-orang Mekah, ini kafilah dagang mereka, harta mereka yang dibawa oleh kafilah dagang ini sedang terancam karena Muhammad kemarin di perang Dzul Ashirah sudah bersiap untuk menghadang ketika kami ke sana. Sekarang kami mau pulang ini mesti akan dihadang lagi. Tolong kirim bala bantuan. Mendengar berita seperti ini, kira-kira orang-orang Mekah tinggal diam atau biarin aja deh, sedekahin, biarin aja diambil, tuh harta dunia kita maunya akhirat, apa gitu orang Mekah? Gak akan. Maka bangkit kemudian tiap-tiap qabilah untuk mengamankan apa? Harta benda mereka yang kemudian terancam. Maka pergilah berapa? Jadi personilnya pasukan Mekah ketika itu pergi 1.300-an. Karena mendengar kabar Nabi dan para sahabatnya 300-an, kita hajar kemudian dengan 4 kali lipat. 1.300-an kita bawa. Sekalian kita tenggelamkan itu Muhammad dan pengikutnya. Itu persangkaannya siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Nah, tapi kemudian kepergiannya kafir Quraisy untuk kemudian menyelamatkan harta dagang mereka ini bukan tidak ada masalah. Yang namanya dahulu qabilah itu mesti punya musuh lama gitu kan. Masing-masing qabilah itu punya musuh lama. Ya kayak kita sekarang ada yang enggak punya musuh? Maunya berteman tapi yang memusuhi ya ada aja gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan bagian hidup kita ini seperti ini. Untuk memberikan ujian kepada kita, Anda menghadapi musuh itu apakah dengan cara yang diridhoi oleh Allah atau dengan cara yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah, itu saja gitu. Nah, ada musuh lamanya Quraisy. Quraisy ini pernah punya luka lama dengan Bani Bakr namanya. Salah satu qabilah yang berada di luar Mekah, yang mana perkampungan mereka itu juga berada di
di antara di antara Mekah dengan Madinah. Maka ketika mereka hendak mengeluarkan personil pasukan itu, Bani Bakar ini kan kalau nanti mendengar kabar, ada pasukan keluar dari Mekah, orang Quraisy yang bawa ke sini. Ini mau apa? Mau gempur kita. Kita juga siap ngeladenin gitu kan. Bani Bakar perkiraannya yang akan terjadi Bani Bakar seperti itu gitu. Perkiraan. Karena ini musuh lama, maka terhalangilah mereka nanti untuk menyelamatkan hartanya kalau nanti Bani Bakar ikut campur di tengah perjalanan. Nah, maka di sini datanglah iblis. Iblis kemudian datang dengan menyerupai wujud pemimpin kabilah mereka yang namanya Suraqah ibn Malik ibn Ju'thum Al-Kinani. Memberikan jaminan kepada orang-orang Quraisy yang ketika itu hendak keluar, ana lakum jarun, saya yang akan mengawal kamu, min anta'tikum Kinanah min khalfikum, kalau nanti suatu waktu Kinanah itu menyerang kalian nih. Kinanah yang dimaksudkan adalah qabilah Bani Bakar yang paling tua. Jadi qabilah Bani Bakar ini sub qabilah dari Kinanah. Kinanah ini di atasnya Quraisy lagi. Kalau kemudian dalam ilmu nasab itu nanti ditarik ininya, ditarik nasab mereka itu. Saya yang jamin Kinanah nggak nyerang kalian gitu. Kata siapa? Kata si iblis. Ini nanti yang akan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam surah Al-Anfal ketika pertempuran Badar nanti sudah terjadi. Allah turunkan pasukan-pasukan malaikat gitu kan. Kabur ini iblis ini dalam wujudnya Suraqah ibn Malik. Maka orang-orang Quraisy berteriak, Suraqah mau kemana? Katanya mau jamin kita. Ini jarul lakum, kata ente kemarin gitu kan. Kata iblis kamu nggak ngelihat apa yang aku lihat? Aku takut sama Allah, aku kabur. Udah urusan kalian sendiri gitu. Namanya setan tuh kayak gitu. Manis di awal, pahit di akhir. Manis di awal, nggak ada manisnya, manis tipuan setan. Nah, jadi masalah Bani Bakar merasa aman lah siapa? Quraisy ini. Maka bergeraklah mereka, bergerak dengan penuh kesombongan. Ini yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Anfal, dan Allah larang kita seperti mereka ini. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman menjadi seperti mereka yang keluar dari rumah mereka itu, kalladzina kharaju, seperti mereka yang keluar min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, dari perkampungan mereka, dari qabilah-qabilah mereka, batara, dalam keadaan mereka menyombongkan diri, wari'an nas, dan mempertunjukkan kepada manusia, ini loh kami keluar dengan kekuatan besar. Lihat wahai ma'syarul Arab, ini Muhammad dan pengikutnya akan kami habisi hari ini. Dengan penuh kesombongan mereka keluar. Dengan penuh kesombongan mereka keluar. Maka Allah larang. Maka mereka jalan yang sebagaimana kemudian keluar itu ada tempat-tempat persinggahan di mana mereka kemudian beristirahat. Mereka sampai di lembah Usfan beristirahat, sampai kemudian di lembah Qadid istirahat, sampai kemudian ke lembah Juhfah, di satu tempat yang namanya Juhfah. Antum kalau lihat di peta pakai Google gitu tulis Juhfah masih ada. Jadi nanti peta perjalanannya Quraisy maupun kemudian Nabi Muhammad ini akan terlihat nanti di peta itu masih bisa. Sampai di Juhfah dapat kabar. Dari siapa? Dapat kabar dari Abu Sufyan. Abu Sufyan bersyukur, udah pulang, harta selamat. Kita udah lewat jalur pinggir pantai, jauh dari cegatannya Muhammad. Nabi Muhammad dan kemudian para sahabatnya hendak mencegat di Badar. Kami sudah mendapatkan jalur tikus melewati pantai. Badar itu dekat dengan pantai gitu loh. Dari Madinah yang lumayan jauh perjalanan gitu kan. Dari Madinah perjalanan jauh, lumayan jauh kalau ke Badar. Nah, ketika kemudian
sudah yakin itu lolos, dikirim kurir untuk mengatakan pulanglah kalian gitu. Quraisy kira-kira pulang atau enggak? Terpecah menjadi dua. Sebagian qabilah memisahkan diri. Ya sudah selamat tuh harta, ayo kita pulang. Siapa yang pulang? Bani Zuhrah. Semua Bani Zuhrah itu pulang. Bani Zuhrah ini qabilah ibunya Nabi Muhammad. Jadi ibundanya Nabi Muhammad itu Aminah, itu dari Bani Zuhrah. Sementara ayahnya Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Nah, Bani Zuhrah pulang. Jadi di dalam pertempuran Badar nggak ada yang gugur sedikit pun dari Bani Zuhrah itu. Nah, Bani Zuhrah pulang sekitar 300-an, maka sisa personel pasukan berapa? 1000. Ketika kemudian sisa personel pasukan 1000 dan kemudian yang lain juga mau pulang gitu kan, kabilah-kabilah lain mau pulang juga gitu kan. Ya sudahlah, kita pulang juga. Terjadi perdebatan, tapi yang kemudian kukuh pulang itu Bani Zuhrah. Saya nggak mau ikut-ikutan. Yang lain kemudian masih kena pengaruhnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan apa? Wallahi, demi Allah. Orang kafir sumpahnya pakai nama Allah. Nah ini yang kemudian Allah tegaskan dalam Al-Quran. Orang kafir Quraisy itu dia mentauhidkan Allah secara rububiyah, tapi tidak mentauhidkan Allah secara ibadah. Di sini udah kafir gitu loh. Orang-orang Nasrani itu mentauhidkan Allah enggak? Iya, secara rububiyah. Meyakini Allah yang menciptakan. Tetapi ketika mengibadahi, apakah Allah saja yang diibadahi? Tidak. Menjadikan sekutu dalam peribadatan. Di sini yang kemudian didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan kesyirikan hal tersebut. Demi Allah, kata siapa? Kata Abu Jahal, la narji'u hatta narida badran. Kita enggak akan pulang sampai kita tiba di Badr. Fanuqimu biha thalatha. Kita bermukim di situ 3 hari. Ngapain 3 hari? Fanan harul jazur, kita sembelih unta-unta ini. Kita bikin pesta di situ gitu. Wa nut'imut ta'am, makan kita di situ. Wa nasqil khamra, minum khamr kita di situ. Tuh lihat tujuannya orang kafir apa? Foya-foya duniawi gitu. Wa ta'zufu lanal qiyan, dan kita akan mendengarkan azaf. Al-azfu itu apa? Nyanyian-nyanyian musik, alunan-alunan musik. Yang apa? Yang akan disenandungkan oleh al-qiyan. Qiyan itu apa? Biduan. Biduan itu di masa jahiliyah budak. Jadi ada budak khusus pandai nyanyi. Dibeli buat apa? Buat menghibur, kalau lagi sumpek nyanyi deh ente. Jadi biduan itu di zaman jahiliyah budak. Hari ini superstar, public figure. Penyanyi itu jadi public figure. Di masa dahulu budak, derajatnya itu budak. Kebalik nggak dunia? Kebalik. Wa ta'zufu lanal qiyan. Wa tasma'u binal Arab bimasirina wa jam'ina, agar kemudian apa? Orang-orang Arab itu melihat perjalanan kita keluar ini mau serius ini sama siapa? Sama Muhammad dan pengikutnya. Biar orang-orang Arab itu semua tahu. Fala yazaluna yahabunana abada, sampai agar kemudian orang-orang Arab ini tetap mengakui kewibawaan kita di hadapan mereka abada, sampai hari nanti. Kalau kemudian kenapa kok ngomong begini? Kalau kemudian udah keluar dengan 1000 pasukan, sementara berita di sana di Madinah Rasulullah keluar dengan 300 pasukan gitu kan. Dan hanya kemudian dapat berita udah selamat ini harta benda, enggak kita habisin sekalian 300 itu, gengsi dong gitu. Di mana kemudian wibawa kita gitu kan.
Sekalian kita habisin. Kita tunggu di Badar. Akan kita lihat yang punya wibawa siapa nanti. Kalau mereka mengakui kewibawaan kita, 300 ini pulang gitu loh. 300 ini akan pulang. Maka kita dudukin itu Badar untuk menunjukkan kekuatan. Kira-kira Rasulullah sama para sahabat 300 ini dengar 1000 pulang enggak? Kira-kira pulang enggak? Sebagian ada yang mau pulang. Sebagian ada yang mau pulang. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Anfal. Ayat berapa? Di ayat 4 apa 5 ya ini? Surah Al-Anfal. Bahwasanya sebagian dari orang-orang mukmin ini merasa dipaksa. Kama ayat 5 surah Al-Anfal ayat 5, antum yang bawa catatan silahkan dicatat. Qala Allah Ta'ala kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sebagaimana Allah telah mengeluarkan Anda, menjadikan Anda keluar wahai Muhammad dari rumah Anda gitu kan. Bil haqq, dengan kebenaran. Kami keluarkan ini dengan perintah yang benar. Perintah untuk keluar ini, untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan ini perintah yang hak gitu kan. Tapi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Tapi ada sebagian kelompok dari orang-orang mukmin ini merasa dirinya masih dipaksa. Belum meyakini ini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka menjadal Anda. Menjadal Anda itu apa? Mendebat Anda. Sudah pulang aja wahai Rasulullah. Toh ini kemudian Abu Sufyan ini enggak bisa kita cegat kafilah dagangnya. Terus kemudian berita 1000 ini datang, ini kita ngantar mati aja gini. Ka'annama yusaquna ilal maut. Seakan-akan mereka ini merasa oleh Nabi Muhammad ini sedang digiring kepada pintu kematian. Yusaquna ilal maut. Wahum yanzurun, dan mereka memang lihat itu sebab kematian itu ada gitu loh. Takut. Di sini Allah tegaskan, ini beriman apa enggak beriman nih? Beriman. Minal mu'minin, Allah tegaskan. Artinya di sini ini yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Murji'ah bahwasanya iman kita sama, tetap gitu. Enggak. Ada yang kemudian memiliki keimanan yang kuat, ada yang memiliki keimanan yang tidak kuat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan kaum muslimin pada saat itu, mereka tetap keluar. Karena salah satu dari pimpinan, masing-masing pimpinan Rasulullah tanya ini. Rasulullah tanya dari Quraisy, dan Quraisy yang bersama Nabi ya, Muhajirin. Dari kabilah Quraisy dan yang lainnya yang mereka adalah penduduk Mekah, yaitu orang-orang Muhajirin, ditanya sama Nabi petinggi-petinggi mereka. Ini bagaimana? Muhajirin enggak ada kata tidak ada kata lain. Kami dari awal Nabi itu dakwah sampai kapanpun kami bersama Nabi. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan ini Ansor gimana? Isi baiatnya Nabi dengan orang-orang Ansor ketika di Bai'atul Aqabah 1 dan 2 itu membela Rasulullah bertempur kalau di tanah mereka. Antum masih ingat lagi kan? Kalau masih di tanah mereka, yaitu di Yathrib. Ini udah keluar dari Yathrib, udah di Badar. Apakah kami kemudian ini masih setia atau masih setia atau tidak? Rasulullah tanya, ini antum gimana wahai Ansor gitu. Ini bijaknya Nabi SAW seperti ini. Maka orang-orang Ansor ketika itu diwakili oleh petinggi mereka, tidak, wahai Rasulullah, engkau bawa kami sampai ke ujung dunia sekalipun kami ikut sama engkau wahai Rasulullah. Ini
setianya orang-orang Ansor itu bersama dengan Nabi SAW. Maka tetap berjalan 300 orang itu sampai ke Badar. Lah Quraisy gimana? Tetap melaju 1000 orang ini tadi, dan kemudian 300 dari Bani Zuhrah itu pulang. Maka akhirnya akan berhadap-hadapanlah berapa? 1000 personel melawan 300-an personel dari kalangan kaum muslimin ketika itu bertemu di Badar. Sebentar lagi Isya ya, 7 menit lagi ya. Kisahnya dilanjutkan kapan. Jadi diingat ini sampai bertemu 1000 dengan 300. Ketemu akhirnya nanti di Badar. Cuma nanti perlu dilihat sebab-sebabnya selain nanti dari pertolongan Allah yang gaib loh ya, berupa pasukan malaikat yang turun, dan ini menjadi menjadi pertempuran yang istimewa karena satu-satunya pertempuran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pasukan malaikat bersama dengan tidak di Khandaq pun pasukan malaikat juga ikut turun. Tapi kemudian ini diantara keistimewaannya, diantara pertempuran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pasukan malaikat di situ. Selain yang tidak nampak ini, kalau nanti kita mau menelaah, menganalisa, kenapa kok 1000 itu bisa kalah sama 300? Dari faktor yang logik aja gitu lah. Ini cerdasnya Rasulullah SAW sebagai pemimpin perang pada saat itu. Sebenarnya ini tidak murni dari Rasulullah SAW, ada usulan dari salah satu kaum muslimin pada saat itu. Nanti akan kita baca riwayatnya pada pertemuan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Muhammad ini sahabat-sahabat, selain mereka setia, mereka juga cerdas gitu. Tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini tempat kita berdiam sekarang ini yang nanti akan dijadikan poros pertahanan kita, apakah ini yang Allah tunjukkan atau ini hanya sekedar ide atau ra'yu Anda saja gitu loh, pendapat Anda saja di sini? Maka kata Rasulullah, ini pendapat saya saja, kita bermukim sini. Kalau ini pendapat Anda, saya punya usulan. Ini adabnya sahabat dengan Nabi gitu loh. Enggak ngomong langsung wahai Rasulullah, kita maju aja gitu kan. Nah, ini Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul masih nerima utusan. Lah yang bukan Nabi dikasih usulan gitu kan, ya yang ngusul mungkin nyampaikannya nggak pakai adab juga kali ya. Kalau kemudian nyampaikan wahai siapa fulan gitu kan, atau nyampaikan dengan gurunya ya. Kalau nyampaikan dengan guru ini yang seperti ini, keputusan Anda itu apakah memang kewajiban dari Allah dan Rasulnya, atau ini pendapat pribadi Anda gitu. Kalau kemudian ini pada pendapat pribadi Anda, saya punya usulan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak Anda lebih berhak. Nah ini kan di sini ada adab ini yang diajarkan. Wahai Rasulullah, ini tempat memang Allah jadikan dengan wahyunya sebagai tempat kita akan bertempur di sini untuk menempatkan garis pertahanan kita, atau ini adalah pendapat engkau semata, ini pendapat saya semata. Kalau gitu saya adu usulan. Apa usulan itu? Itu sumber air harus kita pegang. Tuh sumber-sumber air di sana sudah kita rusak itu. Sumber air itu posisinya memang berada lebih dekat dengan pasukannya Quraisy, karena pasukan Quraisy itu sudah ada di balik bukit gitu loh. Sebelum mereka datang kita rusak sumbernya, tapi sebagian air kita ambil dulu untuk persediaan minum kita gitu loh. Nah maka itu yang kemudian terjadi. Ketika terjadi 1000 orang ini datang bertempur, kan pakai badan tuh. Badan kalau bertempur pakai kekuatan fisik.
Antum ngelawan 100 orang, belum makan pagi, antum udah sarapan, kira-kira menang nggak antum? Dia mau bawa parang gini baru bangun tidur, belum makan, belum minum. Bisa nggak kemudian antum kalahin nih 100 orang? Cobain aja. Dengan syarat belum makan, belum minum. Ini yang kemudian terjadi di pertempuran Badar, biar 1000 gitu kan. Mereka mau minum. Ini air udah dirusak, nggak bisa minum di situ. Mau ngambil yang ada di Rasulullah kan bikin kolam kecil gitu untuk persediaan minum mereka. Mereka mau mendekat, panahin, cek cek cek, mati. Ini salah satu strategi dan sebab di antara sebab kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada saat itu. Ini menjadi salah satu strategi pertempuran. Nanti pada pertempuran Uhud juga demikian. Letak-letaknya itu Rasulullah SAW tempatkan itu dengan perhitungan strategis, perhitungan politis, perhitungan secara secara militer gitu. Bukan kemudian asal aja gitu. Nah, ini yang kemudian kita belajar sirah ini, selain kemudian kita baca cerita, kita juga melihat perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW baik secara politis maupun kemudian secara strategi militer ini akan kita jadikan pelajaran bagi kita dalam menetapkan kebijakan-kebijakan baik itu untuk diri kita sendiri secara pribadi maupun kemudian pihak-pihak lain yang kemudian antum mungkin bisa memberikan manfaat kepada umat yang lainnya. Nah, sampai di sini silahkan diingat nanti pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas proses pertempurannya. Ini kita sudah membahas kejadian-kejadian awal sebelum pertempuran Badar. Nanti pertempuran Badarnya itu gimana, dimulai dari bagaimana, kemudian di dalam peristiwa itu apa-apa saja yang terjadi, yang terbunuh itu siapa-siapa saja, yang membunuh itu siapa-siapa saja. Ada beberapa kisah atau riwayat yang insya Allah akan kita baca pada episode selanjutnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman yang mungkin tidak membawa sejadah, tadi ada pesan dari DKM untuk nanti mungkin sholatnya di sebelah, di tempat sebelah atau kemudian di atas. Dan bagi akhwat karena kemudian sudah di luar masjid itu nanti nggak perlu jamaah ngikut di sini gitu loh. Silahkan kemudian sholat di rumah sana yang berada di rumah sebelah itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.